Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Liana di Jakarta. Pak Agus, instansi kami melakukan penyetoran pencadangan dana pesangon di DPLK BNI tahun 2018. Di laporan keuangan kami pencadangan itu kami biayakan. Saat ini kami dipanggil oleh kantor pajak terkait hal tersebut. Menurut kantor pajak, hal itu tidak bisa dibiayakan. Apakah memang demikian? Ibu Liana di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi pada prinsipnya, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ya kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan, itu adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung dengan usaha, ya, atau istilahnya kegiatan 3M, ya. 3M ini apa? Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, ya, yang mana atas penghasilannya itu merupakan objek pajak. Nah, dan juga untuk pembebanannya itu dilakukan dalam tahun pengeluaran yang sama dan selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Nah, terkait setoran pencadangan dana pesangon di dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ya di tahun 2018 yang mana sudah dilakukan oleh instansi ibu ya, sebelumnya kita mesti lihat dulu aturannya ya. Aturannya itu diatur di peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Ya, di situ mengatur mengenai tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Ya, di situ juga mengatur ya aturan mengenai apa itu definisi uang pesangon, ya, apa itu pengelola dana pesangon, ya. Di situ diatur di PP 68 2009 itu. Nah, kalau kita lihat di aturannya itu ya di PP 68, di situ definisi dari uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ya, termasuk kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja itu kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang mana sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini juga termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, di sini itu adalah uang pesangon. Nah, sedangkan pengelola dana pesangon tenaga kerja itu adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola dana pesangon yang selanjutnya itu membayarkan uang pesangon tersebut kepada pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau kita lihat juga di aturannya ya, untuk pembayaran uang pesangon kepada pegawai ya, itu dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja. Atau juga bisa dia mengalihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja. Nah, kalau memang di sini pemberi kerja mengalihkan uang pesangonnya secara sekaligus ya kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, ya, maka pegawai itu dianggap telah menerima hak atas uang pesangon. Ya, sedangkan kalau pemberi kerja itu mengalihkan uang pesangonnya secara bertahap ya kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, ya, maka pegawai itu dianggap belum menerima hak atas uang pesangon tersebut. Nah, dan juga untuk pembayaran uang pesangon ya yang mana dialihkan oleh pemberi kerja kepada pengelola dana pesangon ya, DPLK itu secara sekaligus ya, itu sudah terutang PPh pasal 21 ya, PP pasal 21 atas uang pesangon itu. Ya, memang PPh 21-nya itu memang sifatnya final ya. Jadi itu harus dipotong oleh pemberi kerja pada saat dia mengalihkan ya uang pesangonnya itu kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja ya, kepada DPLK. Nah, sedangkan ya apabila
pembayaran uang pesangon itu dialihkan oleh pemberi kerja kepada pengelola dana pesangon itu pembayaran secara bertahap, ya, maka pemberi kerja tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 21 ya atas uang pesangon. Ya, karena apa? Dianggapnya pesangon karena dianggap pegawai belum menerima hak atas uang pesangon itu. Nah, jadi pada dasarnya kewajiban pembayaran uang pesangon itu dilakukan oleh pemberi kerja kepada pegawai ya memang saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya, tapi ada kalanya nih ya, kewajiban pembayaran uang pesangon itu dialihkan kepada pengelola dana pesangon. Ya. Nah, jadi karena di sini dari instansi tempat Ibu Liana bekerja sudah mengalihkan uang pesangon secara sekaligus ya kepada pengelola dana pensiun ya DPLK, maka dianggap pegawai itu telah menerima hak pesangon. Dan instansi tempat ibu bekerja wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas uang pesangon tersebut. Ya. Dan juga apabila penyetoran dana pesangon itu sudah disetorkan secara sekaligus ya kepada dana pensiun itu dan sudah dicatat di laporan keuangan sebagai beban pesangon, ya, artinya bisa dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto seperti itu. Ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Liana dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.